teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai sekarang ya. Mas Gilang udah direkam? Oh iya, terima kasih. Ini presentasinya udah terlihat? Sudah. Ya. Udah. Oke. Langsung saja. My name is Siti Munadira. I'm from Group 8. We'll continue to give our explanation about the material in Chapter 7. The material is about spoken and written language and mood. Yang saya ingat seperti yang sudah pernah dijelaskan di awal sama Mem Fani bahwa bahasa itu terbagi menjadi dua, ada spoken dan written language. This chapter focus on the differences between spoken and written language. Bedaan antara spoken and written language. Written language is not simply speech written down. Speaking and writing are manifestation of the some linguistic system, but in general, they involve to serve different purpose. Jadi speaking and writing merupakan manifestasi dari sistem linguistik, tapi secara umum mereka maknanya berbeda karena tujuannya juga berbeda. Sebentar. Berikutnya, di sini disebutkan bahwa ketika berpikir tentang writing, sebagai seorang guru bahasa Inggris, kita akan cenderung berpikir artistic function-nya dari writing tersebut. Seperti contohnya poetry, song, storytelling. Nah, itu merupakan spoken language yang kemudian ditulis. Nah, seorang penulis pemula itu mereka biasanya akan berorientasi pada goods and service saat menulis. Itu cenderung pada laws, code dari bahasa, dari sikap atau behavior-nya. Nah, kemudian ini term written language doesn't only refer to language which is written down. Likewise, the term spoken language doesn't only refer to language which is said aloud. Jadi spoken written language itu, kalau written language itu tidak hanya ditujukan pada sebuah bahasa yang ditulis gitu, istilahnya bukan hanya seperti itu saja. Atau juga spoken language itu juga tidak hanya ditujukan pada sebuah bahasa yang diutarakan atau dibicarakan. For example,
If someone reads an academic paper aloud, the features of the language are more like those of written language than spoken language. Kayak contohnya ketika seseorang membaca academic paper yang sejenis dokumen resmi itu mereka membacanya ketika meskipun itu dibicarakan atau diucapkan itu tuh tetap bahasanya atau mereka menggunakan bahasa yang mereka gunakan itu lebih ke written language, bukan spoken language. Maksudnya lebih banyak yang written language yang digunakan, meskipun mereka dibacakan ya itu. Terus, similarly, with transcript language, the written down version has more in common with spoken language than it does in written. Sama juga kayak ketika transcript language, itu juga yang isinya dari written-nya atau tulisannya itu akan lebih banyak ke spoken language meskipun itu ditulis atau ditranskrip. Nah, jadi sebentar. Jadi, spoken and written language itu berbeda. Berbedanya di sini tuh mereka itu tidak akan berfungsi ketika ditukar atau dikompres istilahnya. Tidak akan berfungsi jika menggunakan spoken language untuk membuat misalnya membuat dokumen tertulis itu spoken language itu tidak akan berfungsi untuk itu, atau sebaliknya menggunakan written language untuk digunakan pada bahasa percakapan gitu, itu nggak akan berfungsi atau susah lah buat dimengerti kalau pakai bahasa itu. Terus berikutnya ada ini dulu. Nah, di sini tuh ada kunci register dari variabel. Ini adalah mood. Mood itu dulu kayak mood itu ditujukan pada bahasa yang digunakan itu spoken atau written language gitu. Nah, gitu tuh ada dua. Yang pertama itu ada dulu itu pertama ada channel of communication is spoken or written. Kemudian ada language is being used as a mode of action or reflection. Contohnya ini, a mother talking her young child through a toilet training session is spoken channel language as action. Jadi itu tadi spoken channel language as action. Nah, kemudian ada contoh lagi, Dr. Chris Green writing about toilet training in his book Toddler Taming. Itu adalah contoh writing channel language as reflection. Itu sekilas tentang mood. Berikutnya kita akan bahas yang ini, halaman berikutnya. Nah, di sini kunci dari perbedaan antara spoken dan written language itu terletak pada hubungan antara bahasa konteks dari pembicaraan atau tulisan tersebut. Nah, spoken language is typically more dependent on its context than written language is. In contrast, written language tend to be more independent of its immediate context. Next-nya kita akan lihat ada continuum. This continuum illustrated below using the Visigoth checking room to illustrate the point. The number points on the scale below are illustrated with example.
The spoken example fall to the left, and the midpoint of the scale and the written examples fall to the right. Okay. This point 1 is fall to the left is most spoken language, and fall to the right is most written language. Okay, the first point is action only. Visigoths engage in sacking Rome. Second point, what do Visigoths say to each other in the heat of battle? Hey Waldemar, here's a neat statue, let's bust in. Jadi kalimat ini 1 dan 2 tadi language embedded in the action. Jadi kalian harus ada di sana untuk tahu apa isi pembicaraan tersebut, apa yang dibicarakan ini tadi ada exoporic retrieval, kayak bahasa nonverbal gitu. Terus ada present tense, kalimatnya present tense ya. Individual participle-nya ada juga, ada vocative, imperative, and declarative mood. Kemudian poin ketiga, a Roman watching the battle and telling his blind grandmother what was happening. Well, Gran, there is a whole bunch of Visigoth done there. Big blunt guys, horns and on their heads, and they're busting all the statues and stuff. Okay, wait. Jadi kalimat tadi termasuk pada maksudnya isinya lebih ke spoken language ya, language constructing the action. Exoporic retrieval ini kontennya dari sini ada nonverbal. Terus ada specific reference, present in present tense, individual participants, vocative, and declarative mood. Wait. Kemudian poin yang keempat, a group of Visigoths reminiscing around the campfire the night after the battle. Man, you should have seen Waldemar when he busted the statue. He totally trashed it. When its head flew off in nearly washed Eric. Nah ini itu menurut saya juga lebih ke spoken language kayaknya. Sorry juga belum terlalu paham language. Reconstructing the action. Kemudian di sana juga ada specific reference, individual participant. Nah kalimatnya past tense. Dan ada vokatifnya juga. Okay, from me enough. Next material will be continued by Karina Dila. Karina Dila, time is yours. Thank you, Muna. Langsung ke halaman 124, Mon. Halaman 124 ya. Ya. Di sini kita bisa lihat pergeseran yang dibahas di atas dapat diringkas pada skala berikut. Di situ ada perbedaan most spoken dan most written. Perbedaannya, most spoken context dependent, most written context independent.
most spoken language in action, most written language as reflection, most spoken language as process, most written language as product, and dynamic, most written synoptic. Di sini kita bisa lihat spoken and written language difference, perbedaan bahasa lisan dan tertulis. Mun, tolong. Makasih. Dengan ujung skala di atas, untuk mengidentifikasi sejumlah perbedaan yang sistematis antara lisan dan bahasa tertulis, di situ dapat disimpulkan, spoken and written language are both complex but in different way. Bahasa lisan dan tulisan sama-sama kompleks, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Lanjut untuk grammatical intricacy and lexical density. Muna, tolong. Atas, ya. Dapat disimpulkan, the number of content word per clause tends to be low, but the number of clauses per clause complex with high. Jadi, jumlah kata isi per klausa cenderung rendah, tetapi jumlah klausa per kompleks klausa cukup tinggi. Lanjut, Muna. Dan context word are words such as noun, verb, adjective, and adverb. Kata isi adalah kata-kata seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Dapat kita lihat pada contoh di bawah ini. For example, content words in bold, grammatical words in italic. Seperti contohnya, I can't mind the kids today because I must go to football training. And I can leave early because we've got an important game on Saturday, dan seterusnya. Dalam contoh di atas, kita dapat menemukan pola khas bahasa lisan. Itu contohnya adalah satu klausa kompleks dari 10 klausa dengan kompleks hubungan antara kalimat, informasi konten tersebar di 10 klausa tersebut. Perhatikan juga bahwa semakin jauh ke dalam kompleks klausa akan lebih banyak tata bahasa. Dan jumlah kata isi per klausa cenderung berkurang sedikit karena lebih banyak informasi dapat diasumsikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riva. Okay. Thank you, Karina. And the next material is lexical density. Jika contoh yang tadi disajikan dalam bentuk tertulis akan terlihat seperti due to the importance of win in Saturday's football game as a prerequisite for a final appearance, the necessity of my training attendance diminishes my minding capacity tonight. However, the lack of an attendance requirement on Wednesday allow my availability. Consequently, upon your
approval. Contoh ini berisi informasi yang kurang lebih sama seperti dalam 2 klausa daripada 10. Yang berubah adalah cara informasi yang didistribusikan jumlah kata konten per klausa telah meningkat secara dramatis atau kepadatan leksikal telah meningkat, kemudian adalah jumlah informasi konten dalam klausa atau dalam teks kepadatan leksikal dihitung. Dengan membagi jumlah kata isi dalam kompleks klausa dengan jumlah klausa dalam kompleks. Dalam dua contoh yang dibahas di atas, kerapatan leksikal dari contoh lisan adalah 20 kata isi dibagi 10. Pada contoh kedua, lexical density adalah 16 pada kalimat pertama. 16 kata isi, 1 klausa, dan 8 pada kalimat kedua. Ini memberikan lexical density rata-rata 12. 24 kata isi dibagi 2 klausa. Lexical density itu sendiri adalah ukuran yang wajar dari keterbacaan teks, tetapi hanya panduan. Apa yang mungkin lebih penting dalam konteks tertulis adalah perubahan tata bahasa yang mendorong kepadatan leksikal di atas. Perbedaan utama dalam tata bahasa dari dua contoh dalam jumlah metafora gramatikal. Mari kita telusuri beberapa perbedaan utama antara kedua contoh tersebut. Participants. In the first example, the major participants are the speaker, the kid, and the football game. The main people involved in the interaction are realized as participants through nominal groups and pronouns. In the second example, the human participants have been replaced by nominalization, and the human only appears as possessive deistic. My age, the necessity of my training apprehensions, my child mending capacity. This nominalization contains much information was spread out in the spoken example. Mari kita lihat beberapa informasi dari contoh pertama diwujudkan dalam contoh kedua. Berkonsentrasi pada kelompok nominal dan transivitas. For example, number 1, the necessity of my training appearance. One nominal group functioning as actor in the clause, satu kelompok nominal yang berfungsi sebagai aktor dalam klausa. And because I must go to football training, this is clause. I sebagai aktor, itu my possessive deistic. Masnya di sini sebagai modal verb. And necessity is thing. Who itu material process, and appearance itu sebagai thing, and training itu sebagai thing, and training yang kedua itu epithet. Oke, untuk yang kedua itu my child mending capacity. One nominal group functioning as rank. Satu kelompok nominal berfungsi sebagai rank. Oke, selanjutnya. I cannot mind the kids today. I itu sebagai aktor, my-nya possessive deictic,
Cannot sebagai modal verb, capacity-nya think, and mind sebagai material proses, minding, classify, the kid is rank, child is classify. And the next example is the lack of an attendance requirement. Next element. Di sini I-nya sebagai carrier, absent, don't-nya modal verb, lack is thing, have-nya relation process, attendance epithet, training sebagai attribute, absent but assumed by attendance requirement. Number 3 is your approval. And if that's okay with you, that career that is career anaporic to previous text. Sebagai absent, S-nya relational process, OK-nya attribute, approval sting, you circumstantial possessive trait. Nah, seperti yang kita lihat, informasi yang direalisasikan pada peringkat klausa dalam contoh pertama sekarang direalisasikan pada peringkat grup dalam contoh kedua. Melalui metafora gramatikal, kita menemukan informasi yang mencakup sejumlah klausa dalam teks lisan yang diringkas menjadi satu kelompok nominal dalam teks yang sangat tertulis. Pemadatan informasi ini menyebabkan hilangnya dukungan gramatikal yang eksplisit. Misalnya, apa yang terjadi pada konjungsi dalam contoh pertama, di mana hubungan logis antara potongan-potongan informasi yang sekarang terwujud. Mungkin that's enough from me. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang akan membahas untuk chapter 8. Dari kelompok kami ada saya sendiri, Fulvi Farisya, lalu nanti akan dilanjutkan oleh Fani Indriya Nuraini, kemudian Zaziratul Munah, dan yang terakhir sama Maulida Dewi. Langsung saja untuk yang pertama. Okay, so we will talk about cohesion. Jadi kohesi sendiri di sini mengacu pada sumber dalam suatu bahasa yang memberikan kontinuitas dalam sebuah teks. Nah, nanti di kohesi itu akan disediakan oleh sebuah struktural klausa dan kompleks klausa. Oleh karena itu, hubungan kohesi adalah hubungan yang non-struktural yang bekerja untuk membantu
sebuah teks untuk saling bergantung atau saling keterkaitan. Selanjutnya, dalam pembahasan ini juga kita akan melihat ada 3 jenis dari hubungan. Yang pertama ada reference, yang kedua ada lexical cohesion, dan yang ketiga ada conjunction. Yang pertama yaitu reference. Reference refers to system which introduce and track the identity of participants through text. It is related to textual meaning and thus to mode. Jadi, reference itu mengacu pada sistem yang mengenalkan atau melacak sebuah identitas dari partisipan melalui teks. Dan ini terkait dengan makna tekstual atau textual meaning dan juga mode. Selanjutnya, ada reference, retrieval, dan mode. If we come across, say, the word it in a text, we cannot identify what it is from that pronoun alone. Jadi, apabila kita menemukan, misalkan ada kata it gitu dalam sebuah teks, kita tidak bisa menentukan atau mengidentifikasi apa it itu dari pronoun itu saja, maksudnya dari kata ganti itu saja. Jadi kita harus mencari tahu dari kata-kata sebelumnya atau dari yang kata-kata yang mendahului atau yang setelahnya. Nah, sistem reference ini memungkinkan kita untuk melacak atau menelusuri partisipan melalui teks dan melihat dari mana teks tersebut berasal gitu. Selanjutnya juga ada 2 aspek dari reference. Yang pertama adalah system of reference. Dalam system of reference ini, kita harus menentukan apakah participant it's mentioned for the first time in the text. Apakah partisipannya itu disebutkan untuk pertama kalinya dalam sebuah teks? Kalau misalnya iya, berarti itu presenting reference atau menyajikan referensi. Selanjutnya, apakah itu disebutkan setelahnya atau berikutnya gitu ya. Semisal itu disebutkan setelahnya, itu artinya presuming reference. Selanjutnya, dalam sistem reference yang kedua, kita tuh harus menentukan juga apakah itu generic class or specific individual. Yang ketiga, kita juga harus menentukan reference itu komparatif atau tidak. Nah, ini bisa dilihat secara kerangka gitu ya. Dari system of reference, yang pertama tadi ditentukan generic or specific, yang kedua ada presenting or presuming, yang ketiga ada comparison. Nah, di sini ada tanda plus dan minus. Jadi, semisal tadi menunjukkan komparatif, itu ya menggunakan yang tanda plus, semisal tidak menggunakan yang minus. Nah, ini ada contoh untuk system of reference. Yang pertama, most snakes move in a serpentine crowd. They throw their bodies into curve. Snakes di sini generic karena yang dimaksud dalam teks ini adalah ular pada umumnya. Maksudnya kita membicarakan ular secara umum gitu. Ular yang bergerak, sedang bergerak gitu ya secara umum gitu. Makanya di sini generic.
Lalu di sini presenting. Seperti tadi, kata ular di sini disebutkan terlebih dahulu pada sebuah teks ini. Lalu di sini ada tanda minus comparison, artinya kata ini tidak menunjukkan adanya comparison gitu. Maaf, tidak menunjukkan adanya komparatif, jadinya minus comparison. Lalu untuk kata they di sini generik juga. Jadi they di sini adalah pronoun untuk menjelaskan snakes tadi. Lalu kenapa di sini presuming? Karena kata they tadi disebutkan setelah kata snake. Jadi ini untuk menjelaskan apa yang telah disebutkan di awal. Lalu di sini juga sama ada minus comparison, yang artinya tidak menunjukkan adanya komparatif. Yang kedua, we saw lots of snakes at Reptile World. Some of them came out of the logs and ate the dead mice, but the other snakes stayed under the log. A lot of snakes di sini spesifik, karena yang dibicarakan adalah snakes yang ada di Reptile World, gitu. Lalu di sini juga presenting, artinya disebutkan di awal atau disebutkan untuk pertama kalinya dalam teks tersebut. Lalu di sini juga adanya minus comparison yang menunjukkan tidak adanya komparatif dalam kata tersebut. Some of them artinya spesifik di sini. Di sini juga some of them itu sebagai kata ganti gitu ya, yang untuk mewakili lots of snakes tadi. Lalu presuming, yaitu menyebutkan berikutnya atau disebutkan setelah awal tadi. Dan juga minus comparison. The other snakes juga spesifik, disebutkan berikutnya, penyebutan berikutnya, dan juga presuming. Lalu kenapa yang di sini adalah face comparison? Karena the other snake berarti ular yang lainnya gitu. Maksudnya ada banyak ular di sana, dan itu juga menunjukkan adanya perbandingan antara ular satu yang lainnya gitu. Dan itu menunjukkan adanya komparatif, jadinya less comparison. Selain itu, pada teks tersebut juga ada kata the mice dan dua lokasi yang diwujudkan sebagai nominal groups in preposition phrase, yaitu yang pertama Reptile World and the logs. Dua kata tadi, the mice, reptile, and the logs itu ditunjukkan dalam teks tersebut seolah-olah sudah diketahui gitu ya. Dan itu langsung muncul gitu pertama kali dalam suatu teks tersebut. Dan selanjutnya aspek yang kedua yaitu retrieval. In tracking who is who and what is what in a text, we use system of retrieval. If we take example 1 above, we retrieve the identify of they by looking back in the text to the reference for the pronoun and we find snakes. Jadi dalam menentukan siapa adalah siapa atau apa adalah apa dalam suatu teks itu, kita menggunakan sistem temu kembali atau temu balik gitu. Jika dilihat dari contoh 1 misalnya,
kita tadi ada kata they, jika dilihat kembali itu mereferensikan untuk pronoun dan itu ditujukan untuk snakes gitu. Dan ini disebut sebagai anafora. Lalu dalam retrieval ini kita juga dapat melihat kembali ke gagasan sesuai dengan culture dan situation. Untuk contohnya, when I woke up this morning, the sun was shining. Nah, dari di sini kita mendapatkan juga ada kata the sun melalui cultural knowledge gitu ya. Jadi maksudnya the sun di sini kita semua sudah tahu gitu kalau ya hanya ada satu matahari gitu kan. Jadi matahari kita nggak perlu tanya matahari yang mana gitu. Makanya di sini disebut cultural knowledge. Atau contoh lainnya yang lebih kecil gitu ya. Di sini ada have you fed the cat yet? Nah, di sini kan kita sudah tahu apakah kamu sudah memberi makan kucing? Yang dimaksud adalah pengetahuan budaya kita yang tidak perlu kita tanyakan lagi adalah tentang kucingnya gitu. Karena pembicara kan sudah memaksudkan kucing yang dia lihat atau kucing yang dia miliki gitu kan. Tidak perlu ditanyakan lagi gitu maksudnya. Atau contoh lainnya, I heard the Prime Minister on the radio this morning. Nah, di sini Prime Ministernya itu adalah yang sudah diketahui gitu, yang sudah diketahui oleh pembicaranya gitu. Dan ini disebut homofora. Selanjutnya di bawahnya ini adalah contoh dari homofora. Untuk English speaker ada the sun, the ozone layer, the star. Nation ada the prime minister, the president. Catholics ada the holiness. Business ada the manager, the secretary. Family ada the dog, the cat, and the baby. Lalu di sini ada contoh lagi apabila yang sebelumnya itu dilanjutkan kalimatnya, I heard the Prime Minister on the radio this morning and he said. Jadi referensi yang pertama itu diambil melalui homofora karena tadi ya ada kata the Prime Minister, dan yang kedua itu anafora atau bisa disebut karena di sini ada pronoun he yang digunakan untuk menggantikan kata the prime minister gitu. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fani Indria. Baik, terima kasih Mbak Ulfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retrieval kembali. Di sini tertulis turning to the more local context of situation, we can retrieve identity either from within the text or from its context. Berikut ini adalah contoh retrieval dari luar teks. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sana terdapat kalimat that koala over there is really sleepy.
yang berarti koala itu sangat mengantuk. Untuk mengidentifikasi kata the koala over there, kita harus memahami konteks tersebut. Karena konteks pada kalimat that koala over there is really sleepy itu adalah spoken text, maka hal itu digunakan untuk memeriksa atau mengkonfirmasi suatu identitas yang ada dalam teks tersebut. Selanjutnya, referensi dalam teks secara luas disebut endopora. Sedangkan referensi di dalam teks disebut katapora. Sebagai contoh, di situ terdapat dua kalimat berbeda. Yang pertama adalah some snakes, though not venomous, are still deadly. They squeeze their victim to death. Pada kalimat itu disebutkan bahwa kalimat itu merupakan kalimat anapora karena kita bisa mengidentifikasi bahwa kata they yang merujuk pada kata some snakes. Selanjutnya untuk kalimat kedua ada it was a venomous one, that small green snake. Kalimat ini disebut kalimat katapora karena identitas pronoun it itu meneruskan ke kata that small green snake. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari anapora dan katapora adalah anapora itu refers to the previous participant, sedangkan katapora itu relate to the following participant. Selanjutnya, the system of retrieval can be summarized as follows. Yang pertama itu adalah context of culture yang dapat kita masukkan sebagai homopora. Selanjutnya ada context of situation. Sedangkan context of situation masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Dan verbal sendiri juga dibagi lagi menjadi preceding atau anapora dan following atau satopora, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Ke bawah. Selanjutnya ada jenis retrieval lain yang disebut dengan bridging atau menjembatani, yang berarti bahwa referensi tidak langsung atau indirect text, di mana kita menganggap suatu identitas itu utuh atau tidak terpisah, seperti itu. Seperti contoh, terdapat kalimat we walked towards the kiosk but the window were bolted shut, yang berarti kami menuju kios namun jendelanya terkunci. Dapat diartikan bahwa meskipun terdapat dua klausa yang dipisahkan oleh konjungsi but, jadi yang dimaksud dengan bridging ini adalah sebuah konjungsi ataupun sebuah konjungsi seperti but, so, dan yang lainnya. Namun kata kios di situ masih menjadi bagian dari kata jendela yang utuh, jadi tidak terpisah seperti itu. Selanjutnya tentang analyzing reference. Pada menganalisis referensi, kita mencoba untuk mencari tahu bagaimana suatu partisipan atau orang itu didistribusikan ke seluruh teks. Hal ini akan dilakukan melalui identity chains atau rantai identitas. Seperti yang teman-teman lihat di situ terdapat teks 1 yang berisi beberapa kalimat yang dipisahkan oleh sebuah nomor. Ke bawah. Nah, ini merupakan contoh dari rantai identitas itu sendiri. Jadi, sepemahaman saya, terdapat kalimat a copperhead snake made for me yang tadi berada pada teks yang pertama. Kalimat pertama itu kita bisa menganalisis
teksnya berdasarkan rantai identitas. Jadi kita bisa menganalisnya mungkin menggunakan subjek, predikat, atau objek. Jadi dibagi berdasarkan subjek, predikat, dan objek. Seperti itu. Selanjutnya ke bawah. Baik, selanjutnya terkait referensi. Sebenarnya referensi itu umumnya tidak dianggap bermasalah sampai terjadi kesalahan. Seseorang yang memiliki masalah referensi dan retrieval termasuk pembaca dari pengajar bahasa Inggris itu sendiri, serta anak-anak yang dididik. Seperti contohnya grammar, semantik, wacana yang bervariasi, dan lain-lain. System of reference and retrieval tidak sama antar bahasa. Misalnya seperti bahasa Tagalog. Jadi bahasa Tagalog ini tidak memilih gender dalam kata ganti orang ketiga. Dan hal ini seringkali menghasilkan teks yang sulit dimengerti oleh native speaker Inggris itu sendiri untuk memahami bagaimana perubahan gender dari orang tersebut. I think for me is enough. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Zaziratul. Silakan, Mbak. Okay, terima kasih Kak Fani. I want to next continue about lexical cohesion and field. Lexical cohesion refers to the relationship between and among words and in the relationship among them. This can be either more or less permanent, coming from institution within the culture, or they can be established only for that text. Jadi, kohesi and bidang leksikal. Kohesi leksikal ini mengacu pada hubungan di antara kata-kata. Nah, di kata-kata tersebut terdapat atau terjalin hubungan dari satu sama lain gitu. Jadi bisa dan terjalin hubungan itu bisa bersifat kurang permanen. Jadi bisa diganti-ganti. Nah, biasanya itu berasal dari institusi dalam budaya dan mereka dapat mendirikan hanya untuk teks yang akan mereka gunakan, akan mereka keluarkan seperti itu. And then lexical cohesion is primarily related to field. We discover the field of a text stroke its content word. Field tend to have specialized vocabulary and tend to engage in special activities. Thus, we are interested not only in the word but also in the kind of activities they engage in. Jadi, kohesi leksikal ini merujuk atau terutama ini terkait pada field. Dan ada beberapa menemukan kata-kata yang sama isinya, tapi kata-kata yang berbeda. Nah, ini kata-kata ini tuh cenderung memiliki spesialisasi atau memiliki kosakata yang terlibat dalam kegiatan khusus seperti yang tadi, soalnya kohesi ini terlibat dalam institusi atau budaya. Jadi mereka memiliki kata-kata khusus yang terlibat juga di sini. And then banyak kata-kata juga yang tertarik atau yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau yang terlibat di dalamnya, seperti itu. Nah, in text type in which writer opinion or judgment is overt, lexical cohesion is also revealing for interpersonal meaning through use of attitudinal, lexis, and equalitative attribute. Nah, di dalam jenis teks ini, di mana pendapat atau penilaian dari penulis itu sangat dibutuhkan atau ditawarkan. Kohesi leksikal ini juga mengungkapkan makna dari interpersonal melalui penggunaan leksis, sikap, dan atribut kualitatif.
Hasan, ada beberapa kategori dalam leksikal yang diungkapkan oleh Hasan pada tahun 1986, itu dibagi dua, yaitu umum dan instansial. Jadi umum, one, repetition, include inflection and derivation, example live, living, and life. Two, synonym, or similarity of meaning, example live and depart. Ke bawah, Kak. Next, antonym or opposite or contrastive meaning, example live or live. Next, hyponymy, clauses or superordination and subclauses or is a type of, example flower, rose, or rose daffodil, same cohyponyms. Next, meronymy, word part relation, example flower, petal, petal stem, as a co-meronyms. Jadi yang umum itu ada pengulangan dan ini termasuk dalam infleksi atau derivasi. Misalnya meninggalkan diulangi lagi meninggalkan, pergi diulangi dengan kata-kata pergi walaupun beda kata, seperti itu. Yang kedua, ada sinonim atau kesamaan kata atau kesamaan makna seperti dengan kata yang berbeda seperti live dan depart. Ke bawah, Kak. Cukup. Dan yang ketiga ada antonimi. Nah, antonimi ini makna yang berlawanan atau kontras seperti pergi dan tiba gitu. Yang keempat ada hiponimi. Ini biasanya tuh lebih ke penyebutan seperti bunga apa sih, bunga mawar, atau bisa dikatakan seperti bunga melati dan sebagainya gitu, lebih ke penamaan kalau hiponimi. Kalau yang meronymi itu hubungan seluruhan, jadi ada kata bunga. Nah, bunga ini terdiri dari apa aja sih? Ada kelopak, ada batang, dan ada daun. Itu mencakup semuanya kalau meronymi. The next, instansial. Jadi ke bawah, Kak. The next, instantial, when equivalent, two or more items are one and the same in the text, in the context of some particular text. Example, the sailor was their daddy. Two, naming, a participant name is provided. Example, they called their puppy Fluffy. Three, semblance, or two or more items in the text are said they resemble each other. Example, the wave wrote in and he could see there with caps looking like seahorse. Sorry. Okay, the next in equivalent ini bisa disebut juga kesetaraan. Jadi memiliki arti dua atau lebih item dalam satu konteks. Nah, misal pelaut itu adalah ayah mereka. Nah, yang kedua ada penamaan. Jadi nama ini bisa disediakan oleh penulis atau pencipta kata-kata tersebut gitu. Nah, misal mereka memanggil anjing mereka yang diberi nama Puppy Fluffy gitu. Yang ketiga ada semblance, jadi kemiripan. Jadi arti dari ini adalah memiliki dua atau lebih item teks yang dikatakan mirip satu sama lain. Misal, ombak menderu dan dia bisa melihat topi putih di sana. Ada kata wetscape itu digarisbawahi, looking like, jadi seperti seahorse, jadi kayak bisa perbandingan gitu. Jadi dia melihat topi putih di sana tampak seperti kuda laut.
lexical item entering into this relationship from string talk text just a referential change to. Jadi item leksikal ini yang masuk ke dalam hubungan membentuk string melalui teks hanya seperti yang dilakukan rantai referensial yang tadi dijelaskan oleh Kak Fani. Yang kedua ada dan selanjutnya ada text to, ada 13 kalimat sepertinya. Langsung saja kita analisis satu-satu menurut kategori kohesi leksikalnya. Dan ini ada dibagi menjadi dua, ada main chance dan ada minor chance gitu. Nah, di kalimat pertama ada dragon monster, jadi ini termasuk dalam equivalent. Dan yang kedua itu ada intruder, itu maksudnya juga equivalent. Yang ketiga itu ada dragon. Dragon ini merupakan kata pengulangan atau bisa dikatakan repeat. Yang keempat itu ada tile, itu termasuk meronymy. Net juga termasuk meronymy. Terus yang kelima itu ada kata dari raider, itu termasuk equivalent. Yang keenam itu ada kata night. Night ini jadi pengulangan lagi, repeat. Yang ketujuh ada attack. Attack ini bisa dikategorikan jadi sinonim. Yang kedelapan ada creature atau bisa dimasukkan dalam hiponimi. Yang kesembilan itu tidak ada. Yang kesepuluh itu ada kata-kata monster. Monster ini pengulangan. Dan ada yang ke-11 itu ada kata prey atau equivalent, dan juga ada kata size, itu bisa dimasukkan dalam sinonim. Yang ke-12 itu ada kata beast atau sinonim, dan juga net pengulangan dari kata yang tadi bisa dimasukkan ke dalam repeat. Ada juga struck, itu bisa dimasukkan sinonim, dan wings itu meronim gitu. Jadi di main chance ini kita harus mengidentifikasi kata per kata dari suatu teks seperti itu. Bisa ke bawah, Kak. Nah, minor change juga sama gitu. Yang pertama ada fearful territory, yang kedua ada termasuk dalam sinonim, dan juga ada kata Mars termasuk dalam equivalent. Yang ketiga itu ada variously, itu termasuk dalam sinonim juga. Yang keempat ada kata leg atau stand, itu termasuk hiponim. Yang kelima itu ada kata horse. Horse itu bisa dikategorikan dalam sinonim. Yang kalimat ke-12 itu ada kata-kata powerfully, itu bisa dimasukkan dalam sinonim. Dan yang ke-13 itu ada kata inspiring, itu masuk dalam antonim, dan grown juga termasuk dalam antonim. Nah, oke. Sebentar Kak, ke atas dulu. Ya. Notice how reference work in tandem with lexical cohesion in the creation of texture of this text. Notice also detect them or in structure of the text. Jadi bisa diperhatikan juga bagaimana referensi tadi bekerja sama dengan kohesi dalam penciptaan suatu tekstur dalam teks yang akan diproduksi. Bisa juga diperhatikan untuk struktur, tema, atau rema dalam suatu teks yang akan dibuat. I think enough for me. And then next, Kak Maulida. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Kak Zaziroto. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu about conjunction. Conjunction is the semantic system whereby speakers relate clauses in terms of temporal sequence, consequence, comparison, and addition. Temporal relation connect clauses depending on whether the action they encode take place at the same time or one after the other. Jadi konjungsi ini merupakan sistem semantik di mana pembicara ini atau speaker ini menghubungkan klausa dalam hal yaitu ada urutannya melalui temporal, konsekuensi atau sequence, perbandingan atau comparison,
dan penambahan atau addition. Dan hubungan temporal di sini yaitu menghubungkan klausa tergantung pada apakah tindakan yang mereka encode atau kodekan tadi itu terjadi pada saat yang sama atau berbeda atau satu demi satu. Lalu ada hubungan konsekuensial atau consequence. Ini itu merupakan menghubungkan klausa sebagai sebab dan akibat. Lalu ada hubungan komparatif, yaitu memilih kontras dan persamaan antara klausa. Di sini ada additive relation add or substitute extra alternative clause to a text. Jadi relasi aditif ini menambah atau mengganti klausa alternatif ekstra ke teks. As well as being temporal, consequential, comparative, or additive, conjunction may connect clause externally as ideational or phenomenological meanings, or internally as textual meanings, that is, as a means of staging or organizing the text as a text. Jadi, selain bersifat temporal, konsekuensial, komparatif, dan aditif tadi, konjungsi juga dapat menghubungkan klausa secara eksternal dan internal. Dan secara eksternal ini sebagai makna ideasional atau phenomenological, dan secara internal sebagai makna tekstual, yaitu sebagai sarana untuk memantaskan atau mengatur teks tersebut. Untuk melihat sekilas ini kita ada sepasang contoh berikut. Yang A yaitu John had a flat tire, next he broke 3 spokes. Yang B, John didn't have a spare inner tube, next he had forgotten his wrench. Jadi dalam A ini bannya John itu kempes. Selanjutnya dia merusak atau mematahkan 3 jeruji sepeda mungkin maksudnya. Terus yang B, John didn't have a spare inner tube. Johnnya nggak punya ban cadangan. Next he had forgotten his wrench. Terus selanjutnya dia melupakan kunci pasnya. Jadi dalam contoh kalimat A ini, John breaking his spokes disajikan itu sebagai peristiwa setelah B. Dan dalam B itu sebaliknya, klausa tidak terkait sebagai satu peristiwa mengikuti yang lain. Nah, di sini, in A, John's breaking his spokes is presented as an event following his having flat tire. Nah, in B, on the other hand, the clauses are not related as one event following the other in time. Jadi faktanya sejauh dunia B menjelaskan atau sejauh isi dari B ini menjelaskan tentang hal itu, John left his wrench behind at the same time as he left his spare tube not later. Jadi di sini urutan temporal dalam B ini lebih berkaitan dengan organisasinya speakers atau pembicara tentang hal-hal yang ingin dia katakan. Mungkin kalau sedikit bingung, ini ada makna dalam parafrase, yaitu first I'm telling you that John didn't have a spare tube, next I'm telling you that he forgotten his wrench too. Jadi ada susunan atau organisir dari katanya. Yang pertama yaitu saya memberitahu kamu kalau John tidak memiliki spare tube, tidak memiliki ban cadangan. Next I'm telling you that you forgot his wrench too. Dan selanjutnya saya memberitahu kamu kalau dia juga melupakan kunci pasnya. Oke, terus selanjutnya. Most conjunction can be used in these two ways, expressing either a relation between events in the real world or a relation between the theoretical acts within a text. Jadi faktor lebih lanjut yang lebih relevan dengan jenis relasi konjungtif ini yang ditemukan dalam bahasa Inggris ini adalah apakah konjungsi tersebut parataktik atau mengkoordinasikan atau hipotaktik, yaitu mengatur.
Nah, di sini sudah kita diskusikan tentang kompleks klausa di bab 4 ya. Recall from our discussion of clause complexes chapter 4 that subordinate or hypothetical clauses cannot stand alone. Bahwa klausa bawahan atau hipotaksis itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, selanjutnya ini ada kumpulan beberapa conjunction dari Martin. Tolong naik dikit lagi, Mbak. Iya. Enggak, maksudnya apa halaman selanjutnya. Iya, terima kasih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ada ringkasan konjungsi, ada distintif internal, eksternal internal, internal, kohesif, parataktik, dan hipotaktik. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ada aditif, komparatif, temporal, dan consequential. Teman-teman bisa baca sendiri mana yang termasuk aditif, mana yang termasuk komparatif, mana yang termasuk konjungsi temporal atau konjungsi consequential. Di sini aditif ada moreover, in addition, alternatively. Di kohesifnya ada and, or, paratektiknya and juga, or juga, hypotektiknya ada besides, if not, then. Di komparatifnya ada equally, that is, on the other hand. Terus kohesifnya likewise, in contrast, instead. Paratekniknya ada so, definite. Terus ada but. Terus hypotektiknya ada like, as if, like when, whereas. Dan selanjutnya silahkan bisa dibaca. Tolong halaman selanjutnya ya. Sebentar di sini. Ada contohnya tadi di bawah. Nah, to see what this distinction look like in practice, the following paradigm is presented. Sini jadi ada sedikit ada contoh. Cohesive conjunction yang temporal eksternal tadi. We walk the ring with our dogs, afterwards we just wait. Afterwards ini merupakan konjungsi kohesif dengan sifat temporal. Dan temporal di sini termasuk dalam eksternal. Lalu ada parataktik conjunction temporal eksternal juga. Di sini we walk the ring with our dogs and then we just wait. Then di sini yang termasuk parataktik conjunction. Lalu ada contoh hypotaktik conjunction yang finite. After we walk the ring with our dogs, we just wait. After di sini merupakan finite dari hipotaktik, yang non-finite-nya subsequent to walking the ring with our dog, which is white. Terus selanjutnya, Martin's table above doesn't of course list every conjunction in English. Jadi yang di atas tadi, kumpulan beberapa konjungsi tadi tidak semua, hanya beberapa yang dirangkum oleh Martin. However, the table is useful for showing the relationship between those conjunctions which serve a cohesive function, distinctive internal serve textual function, and external or internal cohesive serve either an additional or textual function. Jadi tabel walaupun tidak semua, namun tabel tersebut, tabel di atas tadi, berguna untuk menunjukkan hubungan antara konjungsi yang berfungsi sebagai fungsi kohesif atau distinctive internal yang melayani fungsi tekstual dan eksternal atau internal kohesif yang melayani baik fungsi ideasional atau tekstual dan juga yang berfungsi untuk menghubungkan klausa ke dalam kompleks klausa. Terus our experience suggests that both non-English speaking students and native English speakers have difficulty with conjunction in writing. The former sometimes choose the wrong conjunction, additive versus consequential, for example, and the meaning goes awry as a result.
Jadi ada pengalaman bahwa menunjukkan siswa yang tidak berbicara bahasa Inggris atau non-English speaker dan penutur asli bahasa Inggris ini mengalami kesulitan dalam konjungsi dalam penulisan. The former sometimes choose the wrong conjunction tadi. Yang pertama kadang kita milihnya itu konjungsi yang salah antara aditif dan konsensional, dan artinya akhirnya arti dari kalimat yang kita tulis terkadang memiliki beda pengertian. Di sini native speaker don't make the mistake very often, but some of a tendency to punctuate hypothetical clauses as though they were independent clauses. So for example, Postman thinks education will not benefit from more technology, whereas Perelman argues that technology will actually replace education. Jadi, karena penutur asli ini jarang ya melakukan kesalahan atau tidak terlalu sering melakukan kesalahan, tetapi beberapa dari mereka itu punya kecenderungan untuk menandai klausa yang hipotektik. Jadi seolah-olah yang disebutkan ini yaitu menjadi klausa independen. Ini ada contoh tadi yang Postman think education will not benefit. Jadi Postman itu berpikir pendidikan tidak akan mendapat manfaat dari lebih banyak teknologi, sedangkan Perelman berpendapat bahwa teknologi benar-benar akan menggantikan pendidikan. Nah, di sini itu whereas, sedangkan itu merupakan kata whereas ini merupakan konjungsi hipotaktik. Makanya perlu diberi tanda baca sebagai yang tertera di modulnya. When analyzing conjunction as an aspect of cohesion, the convention is to draw up a reticulum. Each clause is numbered and these numbers are listed down the page. Internal conjunctive relations are noted to the left of these numbers and external ones to the right, except external additive relations, which are indicated down the center. In the following text, all of the conjunction are in bold italic. The reticulum follows on the next page. Jadi, ketika kita menganalisis konjungsi nanti, sebagai aspek kohesi, konvensinya ini adalah menyusun dalam retikulumnya. Setiap klausa akan diberikan nomor, dan nomor-nomor ini terdaftar di bagian bawah halaman. Terus hubungan konjungtif internalnya nanti akan dicatat di sebelah kiri angka dan yang eksternal di sebelah kanan. Mungkin bisa dilihat di halaman selanjutnya. Tolong digeser ke halaman selanjutnya ya. Terima kasih. Nah, di teks 3 ini sebenarnya itu kalau dikumpulkan bisa menjadi 1 atau 2 paragraf, tapi ini dipecah, diberi penomoran per klausa. Kita ambil contoh di nomor 1, 2, 3. Yang pertama, once upon. Ke bawah lagi, Mbak. Ke atas maksudnya. Iya, terima kasih. Di teks 3 ini kita coba lihat yang nomor 1. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. Yang kedua, she lived with her aunt and uncle. Yang ketiga, because her parents were dead. Nah, di sini because ini merupakan konsekuensi dari nomor 2, she lived with her aunt. Menjelaskan because ini berfungsi sebagai konsekuensi. Lalu, one day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both
want to go to America. Dan because di sini juga berfungsi sebagai consequence. Dalam artian di sini, because sebagai consequence yaitu akibat. She lived with her aunt di Amerika itu akibatnya sebuah akibat karena her parents were dead atau karena orang tuanya meninggal. Dan selanjutnya itu ada banyak sekali ya. Because they both want to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Coba kita lihat ada yang selain consequence. Kayaknya nomor 10, 9 dan 10. The next morning she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. Di sini when berfungsi sebagai temporal, yaitu yang bersifat sementara. Bisa dilihat lagi di nomor 13, 12 dan 13. She was very tired and hungry then she saw this little cottage. Dan di sini juga berfungsi sebagai temporal. Yang 14, she knocked but no one answered. Nah, but di sini sebagai komparatif. Dan di bawahnya nomor 15 ada so she went inside. So di sini berfungsi sebagai consequence additive. Terus di nomor 18, meanwhile the seven dwarfs were coming home from work. Di sini meanwhile itu melengkapi kalimat-kalimat sebelumnya yang nomor 16 dan 17, so she went inside and fall asleep. Di sini meanwhile berfungsi sebagai temporal cohesive. Selanjutnya, Mbak. Ya, cukup. Yang di sini bisa dilihat yang dicetak tebal tadi yang saya sebutkan. Di nomor 21, then Snow White woke up. Di sini then berfungsi sebagai temporal paratectic. Lalu di nomor 27, then Snow White told the dwarfs the whole story. Di sini sebagai temporal additive. Jadi kata-kata yang dicetak tebal di sini ada then, and, meanwhile, but, so, when itu merupakan contoh yang sudah kita lihat tadi, tabel konjungsi dari Martin. Jadi nanti tinggal dilihat saja mana yang termasuk consequence, mana konjungsi yang termasuk consequence, mana konjungsi yang termasuk temporal, mana konjungsi yang termasuk additive, sudah ada di tabel tadi. Saya kira cukup penjelasan dari saya, dan terima kasih pada teman-teman semua sudah mau mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sekian. Oh iya, untuk halaman 145 ini penjelasan yang tadi saya udah ucapkan, ini penjelasan untuk halaman sebelumnya di 144. Ya, tapi sepertinya dipisah. Jadi saya jelasinnya jadi satu. Oke.